Berbeda dengan SMA, mata kuliah elektronika dasar itu sudah bicara tentang tapis loros rendah dan tapis loros tinggi. Berbeda dengan yang sebelumnya, kalau materi sebelumnya seperti rangkaian RLC itu memang di SMA kita sudah mempelajari. Nah, tapi kalau untuk di tapis lolos rendah dan tapis lolos tinggi kita belum mempelajarinya ketika di SMA. Oke, nah apa itu tapis lolos rendah dan apa juga tapis lolos tinggi? Tapis lolos rendah itu adalah suatu filter untuk meloloskan listrik yang berfrekuensi rendah. Nah, kemudian kalau tapis lolos tinggi itu adalah suatu filter untuk meloloskan yang tegangan yang frekuensinya tinggi. Jadi kita bisa memfilter berbeda dengan tegangan searah yang tidak bisa difilter. Pada tegangan bolak-balik kita bisa memfilternya sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan keinginan kita. Yang pastinya ada lolos rendah kalau kita mau frekuensi yang rendah saja diloloskan, kemudian ada tegangan tinggi, lolos tinggi kalau mau meloloskan yang frekuensi tinggi. Nah, tinggi atau rendah yang kita inginkan itu dapat kita sesuaikan dengan komponen yang kita gunakan. Komponen yang kita gunakan itu yang mana? Komponen yang kita gunakan itu terdiri dari resistor dan juga kapasitornya. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan persamaan seperti ini. Jadi omega P itu adalah 1/RC atau 1 dibagi dengan nilai hambatan dikali dengan nilai kapasitor atau nilai dari besar nilai dari kapasitornya. Nah, kemudian itu ada FV. Itu adalah yang batasnya atau batas potong, frekuensi potongnya. Nah, frekuensi yang terpotong itu adalah hitungannya adalah 1 dibagi dengan 2 VRC. Nah, frekuensi potong itu bagaimana maksudnya? Kalau dia tapis lolos rendah, maka lebih rendah dari ini bisa lolos. Lebih rendah dari nilai XP ini. Nah, lebih rendah dari nilai XP ini bisa lolos kalau dia tapisnya tapis lolos rendah. Tapi kalau tapisnya tapis lolos tinggi, maka dia nilai ini adalah nilai paling bawah. Dia hanya boleh lewat itu adalah yang lebih tinggi dari ini. Nah, di sini ada contoh, ada tapis lolos rendah dan juga tapis lolos tinggi. Ini adalah bentuk rangkaiannya. Nah, kita bisa dilihat di sini. Itu ada perbedaan yang memang adalah perbedaan letak dari kapasitor dan juga dari resistornya. Ini kapasitor dan resistornya berbeda posisi. Nah, ini adalah filter lolos tinggi maupun lolos rendah. Nah, kemudian ada juga yang lolos antara. Jadi lolos antara itu maksudnya dia bisa meloloskan yang di antara. Jadi dia ada batas atas dan juga ada batas rendah. Oke, sebentar saya lupa sebentar tadi ada tapis lolos rendah. Tapis lolos rendah itu biasanya kita gunakan dalam bass. Tahu bass? Bass itu kan suaranya hanya suara rendah saja, tidak ada suara melengking. Mengapa? Karena memang yang diloloskan oleh bass itu adalah lolos rendah saja. Lolos tinggi tidak bisa lolos kalau dalam suatu sound atau sound system yang hanya untuk bass, dia tidak akan ada suara melengking. Mengapa? Karena frekuensi yang bisa lolos itu adalah frekuensi rendah saja. Nah, itu salah satu contoh dari tapis lolos rendah. Oke, kemudian kita tapis lolos antara. Tapis lolos antara ini dia bermanfaat untuk memfilter dengan frekuensi-frekuensi tertentu. Nah, ini juga salah satunya mengapa seperti remote mobil itu tidak ada yang sama. Mengapa? Karena memang dia memfilter sesuai dengan yang sesuai dengan pasangannya. Jadi ada receiver, ada yang pengirim, ada yang penerima. Nah, di situ akan disesuaikan frekuensinya. Ketika frekuensinya nggak cocok, dia nggak akan masuk. Nah, itulah menyebabkan kalau remote itu dia tidak akan sama. Nah, begitu juga dengan remote AC, dia akan mencocokkan. Kalau kita di HP Android itu ada pilihan biasanya kalau untuk HP-HP Cina itu untuk remote dan itu dapat disesuaikan dipilih. Mengapa? Karena frekuensinya berbeda. Nah, frekuensi yang diterima itu wajib sesuai dengan frekuensi yang ada di penerima, yang dikeluarkan oleh yang alat remote itu akan mengirimkan frekuensi yang harus sama dengan penerima. Nah, penerima ini dia akan memfilter frekuensi-frekuensi lain yang tidak sama.
Nah, memfilternya itu bagaimana? Nah, dia digunakan suatu rangkaian yang terdiri dari resistor dan juga kapasitor di dalamnya dengan spesifikasi tertentu. Nah, untuk rangkaiannya dia adalah kombinasi antara tapis lolos rendah dan juga tapis lolos tinggi. Jadi tapis lolos rendah itu dipasang, kemudian nanti tapis lolos tinggi juga dipasang. Nah, bagaimana? Jadi dia memfilter yang rendah, nanti yang tinggi juga di-cut. Jadi dia mengambil di antaranya. Oke, nah jadi kita filter pertama dulu nih. Nah nanti ketika dia sudah terpotong, nah baru nanti yang atasnya lagi yang akan dipotong. Nah itulah yang akan menjadi uh, batas. Jadi pertama adalah tapis lolos tinggi dulu, yang tinggi boleh lewat. Nah paling rendahnya berapa? Misalnya paling rendahnya 10, berarti dari 11 sampai ke atas itu bisa lolos. Nah, kemudian tapis lolos tinggi. Kalau tapis lolos tingginya itu 12, maka berarti yang bisa lolos itu adalah frekuensi dari 11 dan 12 saja, 11 saja. Oke, jadi ngerti ya. Jadi yang pertama di filter itu adalah yang tinggi dulu. Jadi tinggi dia silakan lolos dulu. Misalnya tadi tapis lolos tingginya minimumnya batasnya frekuensi potongnya itu adalah 10. Maka yang boleh lewat itu adalah 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Karena dia tapis lolos tinggi. Nah, kemudian dipotong lagi dengan tapis lolos rendah. Tapis lolos rendah ini misalnya memotong dengan maksimalnya adalah adalah 10, maaf adalah 12. Berarti yang bisa lolos itu adalah antara 10 dan juga 12. Nah, jadi dia adalah kombinasi antara tapis lolos rendah dan juga tapis lolos tinggi dengan perhitungan tetap sama, yaitu F sama dengan 1/2 V dikali R dikali C. Nah, itu adalah untuk tapis lolos rendah dan juga tapis lolos tinggi. Jadi mekanismenya tapis lolos rendah itu adalah pertama difilter dulu dengan high pass. Jadi high pass itu yang tinggi dulu boleh lewat. Nah, kemudian baru yang low passnya berapa. Jadi dia dikombinasikan antara low pass filter dengan high pass filter sehingga didapatlah frekuensi celah yang memang boleh lewat. Jadi contohnya saya contohkan kalau yang untuk high pass misalnya dia batasnya 10, berarti 10 ke atas itu boleh lewat. Kemudian dipasang lagi low pass di mana dia tidak boleh lebih rendah, yang rendah boleh lewat. Oke, nah itu adalah mekanisme cara kerja dari tapis lolos antara. Baik, inilah akhir pertemuan kita untuk mata kuliah elektronika dasar pertemuan hari ini pada materi arus bolak-balik. Mungkin nanti kita bisa mengikuti pembelajaran ini melalui LMS dan juga dan lain-lain sehingga bisa lebih dipahami tentang materi-materi ini. Oke, baik secara umum materi elektronika dasar pada arus bolak-balik ini hampir mirip dengan di SMA, cuma perbedaannya yaitu ada di tapis lolos. Jadi tapis lolos itu ada 3, tapis lolos rendah, tapis lolos tinggi, dan juga tapis lolos antara. Dimana kalau tapis lolos rendah itu meloloskan frekuensi yang rendah, kalau tapis lolos tinggi itu adalah meloloskan frekuensi tinggi, dan juga kalau tapis lolos antara yang terakhir itu adalah meloloskan dengan frekuensi tertentu. Baik, ini saja pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.